Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 29. Biarpun Qiang Liong hanya berbisik dan ucapannya singkat-singkat, namun mereka sudah tahu akan kewajiban masing-masing. Pintu dibuka perlahan oleh Qiang Liong, kemudian melihat 3 orang Huixiao jubah merah menjaga di depan pintu. Ia membukanya serentak lebar-lebar dan 4 bayangan berkelebat keluar dengan gerakan amat cepat laksana 4 ekor burung terbang. Bayangan pertama adalah Hao Lam yang sudah menghunus goloknya dan meloncat jauh ke depan untuk berjaga, sedangkan 3 orang kawannya dengan kecepatan kilat sudah menerjang 3 orang Huixiao itu. 3 orang Huixiao ini kaget setengah mati karena tidak menyangka akan hal ini. Mereka berusaha menangkis namun 3 orang muda itu terlampau cepat gerakannya. Hampir berbareng mereka roboh tanpa mendapat kesempatan untuk berteriak sedikit pun. Aman. Bisik Hao Lam memberi tanda dengan tangan. Berpisah, sampai jumpa. Kata Qiang Liong yang menunjukkan kata-kata ini kepada semua temannya akan tetapi matanya memandang kepada Quilan yang sebaliknya memandang kepada Pangeran Talibu. Mereka segera meloncat pergi. Qiang Liong menggandeng tangan Pangeran Talibu meloncat melalui jurusan belakang markas. Yu Xiangqi dan Mimi lari ke jurusan kanan, sedangkan Quilan dan Hao Lam yang bergerak paling akhir menuju ke kiri. Hao Lam dan Quilan menyusup-nyusup melalui bangunan kecil, makin menjauhi bangunan besar. Bagaimana kau tiba-tiba bisa muncul, berandal? Hao Lam terkekeh. Girang bukan main hatinya, kegirangan yang selama ia berpisah dari samping Quilan tak pernah ia rasakan lagi. Aduh, serasa kita tidak pernah berpisah. Mutiara. Serasa kita masih seperti dulu ketika berlari-lari bersama melawan orang-orang jahat Tian Liongpang dan pengemis-pengemis busuk berbaju bersih. Tahukah kau, Mutiara, selama ini tak pernah aku melupakan engkau sekejap mata sekalipun. Bohong. Mau tidak mau Quilan terseret oleh kegembiraan teman yang jenaka ini. Kalau kau tidur pun mimpi bersama engkau. Bentaknya. Ah, kau bisa saja. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Perlukah aku membuka dadaku dengan golok ini? Hao Lam berhenti lari, mencabut golok dan bersikap seperti hendak membuka dada. Quilan tertawa. Ih, sudahlah jangan ngaco. Aku tadi tanya bagaimana kau tiba-tiba saja muncul seperti setan? Memang aku setan. Hehe, setan cilik seperti kata ibu. Ibu? Kau bertemu Bibi Bailey? Pemuda itu mengangguk, mengerutkan kening seakan-akan ada sesuatu yang tak menyenangkan teringat olehnya. Akan tetapi ia tersenyum lagi, dan aku melihat istana di bawah tanah. Wah, pantasnya menjadi tempat tinggal setan-setan. Ibuku bertahun-tahun tinggal di sana, bukankah patut aku menjadi setan pula? Aduh. Ia menekan perutnya. Bagaimana kau tiba-tiba saja muncul seperti setan? Ada apa? Quilan kaget, khawatir. Perutku. Lapar amat, tak tertahankan. Ia masih menekan-nekan perutnya dan lapat-lapat terdengar oleh telinga Quilan suara perut berkeruyuk. Quilan tertawa geli. Dasar rakus. Kau tiada bedanya dengan cacing-cacing dalam perutmu. Hus. Tuh di sana. Telunjuknya menuding ke kanan, ke sebuah bangunan kecil. Ada apa di sana? Hidung Hao Lam kembang kempis menyedot-nyedot. Benar-benarkah kau tidak mencium sesuatu? Begini sedap, begini gurih. Baru sekarang Quilan tahu apa yang dimaksudkan. Memang dari bangunan itu tercium bau sedap masakan dan tampak asap mengebul. Agaknya tempat itu adalah sebuah dapur. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlu apa ke sana? Kita lari saja. Kalau sudah terbebas, baru makan sekenyangnya. Hao Lam menggeleng-geleng kepala. Makan saja tanpa kerja amat tidak baik, seperti babi. Akan tetapi kerja saja tanpa makan juga tidak mungkin. Kita menghadapi bahaya, membutuhkan tenaga. Kalau perutku yang sudah 2 hari 2 malam tidak diisi karena mendekam terus di hutan ketika menyerbu ke sini, mana aku ada sisa tenaga untuk bertempur? Kau pun harus makan, Mutiara Hitam. Aku sudah kenyang.
Jawab Quilan mendongkol, akan tetapi mukanya menjadi merah karena teringat betapa ia makan kenyang di tempat tahanan lalu terjadi hal-hal luar biasa dan memalukan bersama Pangeran Talibu. Tapi kau tidak ingin melihat aku roboh bukan oleh pedang musuh, tapi karena kelaparan, bukan? Sudahlah. Hayo, kalau memang kau sudah kelaparan. Ajak Quilan dan mereka berindap-indap menghampiri dapur itu. Ketika mereka mengintai dari jendela, benar saja dugaan Haulam bahwa tempat itu memang sebuah dapur. Dua orang sisya yang tinggi besar melayani dua orang koki yang pendek-pendek dan gemuk seperti babi. Dua orang koki itu adalah bangsa Han, agaknya anggota kaum sesat yang menjadi kaki tangan sekutu-sekutu Boulek Chow. Di meja sudah penuh dengan masakan-masakan lezat, mengebul panas dari mangkok-mangkok besar. Hampir tersedak rongkongan Haulam ketika ia menelan sudah. Karena sudah tidak tahan lagi, Haulam mengayun tangan melempar 4 buah batu kerikil ke arah 4 orang itu. Terdengar koki-koki itu berseru kaget dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Dua orang sisya sudah roboh pingsan karena batu-batu kecil itu tepat mengenai belakang telinga mereka. Karena koki-koki itu tidak roboh pingsan, maklumlah Haulam dan Quilan bahwa sedikit banyak mereka mengerti ilmu silat. Kalau sampai mereka berteriak, keadaan akan menjadi berbahaya. Maka bagaikan 2 ekor burung walet, Haulam dan Quilan melayang lewat jendela. Sebelum dua orang koki itu tahu apa yang terjadi, mereka sudah roboh tertotok dan mengorok di atas lantai. Tanpa banyak cakap lagi dan tanpa sungkan-sungkan Haulam menyeret sebuah bangku, duduk menghadap meja lalu menyapu masakan-masakan yang tersedia di atas meja. Wah, serunya girang sambil mencoba ini mencaplok itu, dalam hal makanan ternyata Boulek Chow tidak pelit. Tidak kalah dengan masakan orang-orang Tian Liong Pang. Supitnya sibuk bekerja menjepit potongan-potongan daging dan sayur. Haulam memang mempunyai hobi, kegemaran, makan enak. Melihat lahapnya pemuda ini makan, Quilan menelan ludah, dan tak dapat menahan keinginannya. Ia pun duduk dan mencicipi beberapa masakan yang memang lezat. Sudahlah. Akhirnya Quilan berkata setelah beberapa lama mereka makan, melihat betapa banyaknya Haulam memasukkan masakan-masakan itu ke dalam perut didorong aliran arak wangi. Kalau kau makan terus sampai kekenyangan, kau bisa tertidur di sini. Haulam tertawa, bangkit berdiri, mengelus-elus perutnya yang anehnya tetap kempis dan ramping. Wah, kalau makan lupa segala. Bakso goreng ini luar biasa enaknya, entah terbuat dari daging apa. Perlu bawa sebanyaknya untuk bekal. Ia sibuk menggunakan kedua tangannya mengambil bakso-bakso goreng sebesar kepalan tangan itu. Kantung-kantungnya penuh. Ia masih belum puas dan mengambil semua sisa dalam panci, memasukkan panci kecil ini ke dalam celana di mana terdapat sebuah kantung besar tepat di depan perutnya. Quilan hanya tertawa dan menggeleng kepala. Kemudian mereka keluar dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu, terus ke jurusan kiri markas. Setelah mereka meninggalkan kelompok bangunan dan mulai menuju ke jalan yang berbatu-batu melalui hutan kecil menuju sungai dan merasa bahwa kini sudah aman, terlewatlah bahaya, mendadak terdengar seruan-seruan dan derap kaki kuda dari belakang. Kita dikejar. Cepat! Seru Haulam yang mulai menancap gas mempercepat larinya. Quilan yang tadi di dapur mengambil pedang milik koki yang dirobohkan, meraba gagang pedang dan siap untuk melawan. Akan tetapi melihat Haulam berlari cepat, ia pun mempercepat larinya. Tempat itu berbatu-batu dan naik turun, maka sambil berlari mereka melompat-lompat. Para pengejar itu terdiri dari seorang sisya berpedang yang memakai topi dan 5 orang berpakaian pengemis. Mereka adalah petugas-petugas yang menjaga di wilayah ini, dan kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda pilihan yang cepat-cepat larinya. Wah. Celaka bakso-bakso ini. Tiba-tiba Haulam berseru. Kenapa? Quilan bertanya, masih lari di samping kiri Haulam. Ketika gadis itu memandang, ia hampir tak dapat menahan tawanya. Quilan menutupi mulutnya yang tertawa dan dengan mata terbelalak ia memandang temannya itu. Kiranya ketika berlari cepat dan berloncat-loncatan, bakso-bakso dalam kantung ikut berloncatan dan yang berada di kantong kanan kiri baju sudah berloncatan keluar. Akan tetapi yang berada di dalam panci yang disembunyikan dalam kantung yang letaknya di dalam celana, berloncatan di dalam celana, keluar dari panci dan karena bakso itu digoreng, keluarlah minyaknya membasahi semua bagian bawah tubuh Haulam.
Kini sambil berlari dan mengempit goloknya di ketiak kanan, terpaksa Haulam membuka kolor celana dan berlompatanlah bakso-bakso besar bundar-bundar itu keluar dari dalam celana, menggelinding ke atas tanah seperti bola-bola karet. Bersungut-sungut Haulam membuang panci kosong dan pada saat terakhir tangannya masih sempat menyambar bakso penghabisan dan memasukkan bakso ini ke dalam mulutnya. Ia mengeluarkan suara hahahu saking kecewa. Ia tak dapat bicara karena mulutnya penuh bakso, kini ia mengikatkan kembali kolor celana dan tiba-tiba ia berhenti lari dan membalikkan tubuh. Bakso itu pun sudah ditelannya. Percuma lari. Kita lawan, katanya. Quilan masih tersenyum. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda ini tiba-tiba marah dan hendak melawan. Mungkin sekali karena kecewa dan marah bahwa pengejar-pengejar itu membuat bakso-baksonya hilang. Ia pun tidak gentar dan mencabut pedangnya. Ketika para pengejar melihat dua orang itu berhenti dan menanti, mereka meloncat turun dari kuda. Akan tetapi bukan mereka yang menyerbu, melainkan Haulam dan Quilan yang langsung menerjang dengan lompatan jauh dan senjata diputar di tangan. Terjadi pertandingan yang hebat dan seru, akan tetapi yang hanya berlangsung beberapa menit saja. Dua orang muda itu seakan berlomba dan pertempuran berakhir dengan robohnya ke-6 orang, 3 oleh Haulam dan 3 oleh Quilan dalam waktu hampir bersamaan. Haulam tersenyum memandang mayat-mayat musuh. Ia membersihkan golok pada baju mereka lalu mengangguk-angguk kagum melihat betapa 3 orang lawan Quilan tewas tanpa luka bacokan. Kau makin hebat saja, Mutiara Hitam. Dan kau makin gila. Kata Quilan tersenyum, teringat akan bakso-bakso tadi. Mereka menyarungkan senjata dan membalik, lalu melanjutkan lari mereka. Akan tetapi belum 100 meter mereka lari, tiba-tiba mereka berhenti dan wajah Quilan berubah ketika gadis ini mengeluarkan suara tertahan. Di depan mereka telah berdiri Kam Sian Eng, Sumakiat, dan Pasinong. Dan di belakang mereka berdiri belasan orang sisya yang membawa kuda tunggangan mereka. Haulam terkejut sekali, apalagi melihat wanita berkerudung yang sikapnya begitu menyeramkan. Ia sudah mendengar nama Butek Mosian, namun baru sekali ini bertemu dengan Kam Sian Eng maupun dengan Pak Sinong. Akan tetapi melihat sikap Quilan, ia menduga bahwa tentu dua orang ini, dan pemuda tampan pesolek itu, merupakan lawan berat. Maka ia cepat mencabut goloknya. Serat. Begitu goloknya tercabut, golok itu sudah terbang terlepas dari tangannya. Kaget sekali. Ia hanya melihat sinar menyambar dari tangan kakek bertopi tinggi, bertubuh kurus dan berwajah angkuh. Kiranya sinar itu adalah sehelai tali pancing yang sudah melibat goloknya dan pancingnya mengancam tangannya yang memegang golok sehingga terpaksa ia lepaskan dan golok itu terbang. Kini terpegang kakek yang sama sekali tidak tersenyum itu. Hebat bukan main. Biarpun peramasan golok terjadi di kala ia lengah dan tidak menduga namun melihat ini saja sudah menimbulkan keyakinan bahwa kakek ini benar-benar seorang lawan yang amat tangguh. Ia mengharapkan gerakan bantuan Quilan, akan tetapi gadis ini sama sekali tidak bergerak, bahkan memandang ke arah wanita berkerudung dengan kening berkerut gelisah. Quilan, apakah engkau hendak melawan aku? Wanita berkerudung itu bertanya, suaranya dingin seperti suara dari balik kubur, membuat bulu tengkuk Haulam meremang. Quilan menggeleng kepala. Ia bukan tidak berani, sungguh pun ia tahu percuma saja melawan gurunya ini, melainkan tidak mau. Kalau ia pernah melawan ketika gurunya hendak membunuh Siangki, hal ini lain lagi. Kini tidak ada siapa-siapa yang harus ia bela. Maka untuk dirinya sendiri tentu saja ia tidak mau melawan gurunya yang betapapun juga sudah berlaku amat baik terhadap dirinya, seperti seorang ibu sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa guru ini adalah bibinya, bagaimana ia dapat melawannya? Pak Sinong berkata kepada Haulam, orang muda, kau benar-benar tak takut mampus, berani membuat huru-hara di sini. Kalau kau menyerah, kau akan kuhadapkan Boulek Chou dalam keadaan hidup seperti dikehendakinya, kalau melawan, terpaksa kuhadapkan sebagai mayat. Haulam juga seorang pendekar muda yang tak takut mati. Akan tetapi ia bukan seorang bodoh yang nekat dan tidak melihat kenyataan. Dalam keadaan lain, tentu ia akan mati-matian melawan. Akan tetapi kini keadaannya berbeda. Quilan sendiri tidak melawan, dan melawan berarti mati.
Kalau hanya tertawan, masih ada harapan membebaskan diri, terutama sekali membebaskan Quilan. Apa artinya ia bebas kalau Quilan tertawan? Ia tertawa, ketawanya begitu wajar dan gembira sehingga diam-diam Pak Sinong kagum dan harus mengakui bahwa pemuda ini ada isinya. Hahaha, seorang bijaksana mengetahui akan saat ia tak berdaya. Aku menyerah, seperti juga Mutiara. Ikat dia di kuda. Perintah Pak Sinong dan dua orang sisya tinggi besar menghampiri Haulam dan menarik serta mengikatnya tanpa perlawanan sama sekali dari Haulam yang masih tertawa-tawa. Ia diikat di atas kuda, kepalanya di belakang dekat pantat kuda, tubuhnya dilibat-libat ikatan dari kaki, tangan dan leher. Ia tak dapat berkutik akan tetapi masih menyeringai dan tertawa-tawa mengejek. Quilan dengan muka tunduk tak melawan pula ketika gurunya menyuruh ia naik kuda. Di samping kuda yang membawa Haulam, ia digiring kembali ke markas oleh Kam Sian Eng yang mengerutkan kening, Sumakiat yang tersenyum-senyum, dan Pak Sinong yang cemberut angkuh. Dapat dibayangkan betapa kaget dan kecewa hati Quilan dan terutama sekali Haulam ketika mereka digiring masuk ke dalam kamar tahanan. Mereka melihat semua teman yang tadi melarikan diri sudah tertawan pula dan berada di situ. Bahkan Qiang Liong dan Yu Xiangqi terluka, sungguh pun tidak berat namun membutuhkan waktu untuk istirahat karena mereka terkena pukulan orang-orang sakti. Ketika Qiang Liong lari bersama Pangeran Talibu lari melalui jurusan belakang markas, di tengah jalan mereka dicegat oleh Bo Lek Chou sendiri bersama Tai Lek Kaoong. Karena maklum akan kelihayan Qiang Liong, maka Bo Lek Chou bersama Tai Lek Kaoong segera menerjang dan akhirnya merobohkan pemuda ini dengan pukulan jarak jauh. Sia-sia saja Qiang Liong melawan. Menghadapi seorang di antara mereka, mungkin ia masih mampu menandingi, akan tetapi dikeroyok dua merupakan pertandingan berat sebelah. Apalagi Pangeran Talibu sama sekali tidak dapat diharapkan bantuannya karena keadaannya masih payah. Adapun Yu Xiangqi bersama Putri Mimi yang lewat di jurusan kanan, dicegat oleh Butek Siulam dan Xiao Bin Lomo. Tentu saja Yu Xiangqi tidak kuat pula menghadapi dua orang kakek sakti ini. Untung bahwa Bo Lek Chou sudah berpesan kepada sekutu-sekutunya agar para tawanan yang lari itu ditangkap kembali dan tidak dibunuh, maka Xiangqi pun hanya terluka yang ringan saja. Mereka kini dibelenggu lagi seperti tadi, dibelenggu kaki tangan mereka dengan rantai besi yang lebih kuat, dengan kaki tangan diikat dengan besi yang berada di dinding. Akan tetapi tidak demikian dengan Tang Haulam. Karena malah sekali oleh perbuatan pemuda ini yang hampir saja berhasil membebaskan tawanan dan sudah membunuh banyak penjaga, Bo Lek Chou menyuruh algojo-algojonya untuk menggantung Haulam di dalam ruangan itu pada kakinya. Pemuda ini digantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah, kedua lengannya dibelenggu. Dia benar-benar seperti seekor kambing yang digantung setelah disembelih untuk dikuliti dan dikerat dagingnya. Bedanya, ia tidak mengembik dan tidak berteriak-teriak, bahkan selalu tertawa-tawa. Setelah para penjaga meninggalkan ruangan tahanan dan mengunci pintu dari luar, Haulam kembali terkekeh dan berkata, hahaha, alangkah lucunya. Kita seperti sekumpulan bocah-bocah nakal yang dihukum gurunya yang galak. Sungguh aku harus malu, usahaku sia-sia belaka malah kalian menjadi lebih sengsara. Qiang Liong menghela napas. Tidak bisa menyalahkan engkau atau siapa saja, saudara Tang. Siapa kira bahwa Bo Lek Chou begitu cerdik? Inilah kesalahan kita, tidak memperhitungkan kecerdikannya yang luar biasa. Hahaha. Ia tidak cerdik tapi bodoh, buktinya ia menggantung aku seperti ini, memberi keenakan kepadaku saja. Di dalam kantung bajuku sebelah dalam ada obat-obat untuk luka-luka kalian, sayangnya tanganku dibelenggu, tapi kalau ku gerak-gerakan karena aku digantung membalik, agaknya dapat keluar. Mulailah Haulam membuat gerakan-gerakan dengan tubuhnya, meliuk-liuk, menggeliat-geliat sehingga pemandangan yang menyedihkan itu tampak lucu. Semua orang merasa kelucuan ini, akan tetapi hanya Quilan seorang yang tertawa terang-terangan. Hai hai hik. Ai, kenapa tertawa, mutiaraku? Berandal. Kau seperti seekor ular digantung. Untung bakso-bakso itu sudah habis, kalau tidak tentu menggelinding keluar semua. Hai hik. Haulam tertawa. Hahaha, memang Bo Lek Chou manusia sinting. Ingin aku mengadu kecerdikan dengan dia kalau ada kesempatan. Akhirnya Haulam berhasil. Semua isi sakunya keluar dan diantaranya terdapat bungkusan obat yang dimaksudkan.
Obat itu terjatuh ke dekat kaki Siangki. Jari-jari kaki Siangki yang dapat digerakkan menjepit bungkusan ini dan sekali jari-jari itu bergerak, bungkusan mencelat ke atas, diterima dengan jari-jari tangan. Ia membuka bungkusan itu, dan kembali menggunakan Lue Kang, menjemput bubuk obat dan melontarkan dengan jari-jari ke arah luka di bahunya. Setelah selesai, ia membungkus kembali obat itu menggunakan tenaga Lue Kang menyentuh bungkusan ke arah Qiang Liong. Pemuda ini pun mulai mengobati lukanya dengan cara yang sama. Dia sudah tidur. Dasar manusia malas. Kuilan berkata ketika mendengar dengkur orang dan melihat bahwa yang mengorok adalah Haulam. Pemuda ini dalam keadaan bergantung dengan kepala di bawah seperti itu ternyata sudah tidur nyenyak sampai mendengkur. Akan tetapi Qiang Liong mengeluarkan suara kagum. Dia tentu pernah mempelajari ilmu samadhi secara jungkir balik. Entah siapa gurunya yang tentu amat hebat itu. Siapa lagi? Gurunya seorang badu tua, bangka, julukannya Butek Lojin, kata Kuilan, teringat akan cerita pemuda lucu itu. Betulkah itu? Betulkah bahwa Lo Qianwei yang luar biasa itu masih hidup? Suhu pernah bercerita tentang Butek Lojin, akan tetapi bahkan Suhu sendiri mengira beliau sudah meninggal dunia. Pada saat itu terdengar suara. Suara ini aneh sekali, terdengar lapat-lapat seperti dari jarak amat jauh, akan tetapi jelas mereka semua mendengar suara ketawa terbahak-bahak. Wahahaha! Suling emas bocah tolol itu mana tahu. Para tawanan saling pandang, saling bertanya dalam pandang mata. Keadaan menjadi sunyi. Suara setangkah itu? Akan tetapi mereka tak dapat berpikir dan berheran lebih lama lagi karena pada saat itu pintu kamar tahanan terbuka lebar dan masuklah Bou Lek Chou bersama Butek Ngosian dan Sumakiat. Para orang muda tawanan, kecuali Haulam yang tidur mendengkur, menoleh dan memandang penuh perhatian dan ketegangan jelas bahwa pimpinan orang Sisia datang dengan maksud tertentu, dan agaknya saatnya telah tiba untuk menerima keputusan hidup mati mereka. Tampak jelas di mata Bou Lek Chou ketika ia memandang para tawanan itu seorang demi seorang. Pinceng datang untuk bicara dengan kalian semua, pembicaraan terakhir. Kali ini Pinceng tidak akan bicara kepada seorang demi seorang, melainkan Pinceng tujukan untuk semua. Maka pilihlah seorang saja yang mewakili kalian, karena segala keputusan diambil menurut jawab seorang wakil itu. Satu mati semua mati, seorang menolak berarti semua harus mati. Nah, siapa wakilnya? Otomatis semua tawanan memandang kepada Qiang Liong. Biarpun tak seorang pun di antara mereka bicara, namun pandang mata yang ditujukan kepada Qiang Liong ini sudah berkata jelas. Agaknya Qiang Gongcu pula yang harus bicara. Apakah Pangeran Talibu juga setuju mewakilkan dia? Jawaban Qiang Gongcu sama dengan jawabanku, kata Talibu dengan suara gagah. Bou Lek Chou, bicaralah agar kami semua mendengar. Aku mewakili teman-teman ini demi kepentingan kami bersama, dan sama sekali bukan demi kepentinganku. Bagi aku pribadi, aku tidak peduli lagi mau kau bunuh atau kau siksa, atau perbuatan pengecut dan rendah apalagi yang hendak kau lakukan. Bicaralah, kata Qiang Liong, menentang pandang mata pimpinan orang Sisia itu dengan tenang. Bou Lek Chou tersenyum. Kau memang sombong, Qiang Gongcu. Nah, dengarlah. Pangeran Talibu harus menulis sepucuk surat kepada ibunya, Ratu Hitan yang minta supaya Hitan membantu Sisia dalam penyerbuan terhadap kerajaan Sung. Juga Putri Mimi harus melampirkan surat untuk ayahnya, Panglima Kaya Budi Hitan. Yu Pangcu ini harus berjanji untuk membantu kami dengan pasukan pengemis baju kotor membantu untuk gerakan dari dalam kalau saatnya tiba. Mutiara Hitam sudah berkali-kali melakukan kekacauan dan pelanggaran, namun masih diampuni asal mulai sekarang suka membantu kami di samping gurunya yang kami hormati. Adapun kau sendiri, harus berjanji untuk melanjutkan usaha mengadakan gerakan dari dalam kota raja apabila saatnya tiba, mengumpulkan para pembesar dan Panglima Sung. Hening sejenak, semua orang diam tegang, yang terdengar hanya dengkur Haulam yang masih tergantung kakinya. Kalau kami menolak? Kalian berikut anjing yang tergantung itu akan mampus. Tiba-tiba saja mendengar dirinya dimaki anjing, Haulam yang tadinya mendengkur itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti anjing kecil. Nguik, nguik, nguik. Suasana tegang menjadi lenyap sama sekali dan Kuilan bahkan tertawa,
sedangkan yang lainnya tersenyum. Haulam membuka mata, menggeliat dengan pinggangnya dan berkata, "Mutiaraku, kau tahu aku mimpi aneh sekali." "Mimpi apa?" Kuilan bertanya, maklum bahwa temannya itu tentu tidak hanya bicara asal bicara. "Aku mimpi menjadi anjing kecil yang indah dan bersih bulunya, akan tetapi celaka sekali, aku digigit seekor anjing besar yang selain buruk, juga gundul dan buntung." "Sialan!" Kuilan tertawa, juga Putri Mimi dan Siangki. Mereka tahu siapa yang dimaki anjing besar gundul buntung. Siapa lagi kalau bukan Boulek Chow? "Bagaimana jawabanmu, Kiang Kongcu?" tanya Boulek Chow, pura-pura tidak mengerti dan tidak mempedulikan Haulam. "Bagaimana kalau seorang di antara kami menolak?" "Harus, menurut semua. Seorang saja menolak, semua dihukum mati." "Kalau begitu kami menolak," teriak Pangeran Talibu. "Kami menolak," seru Putri Mimi. "Aku pun menolak," kata Yu Siangki. "Aku suka menurut Subo, akan tetapi membantumu." "Aku menolak," kata Kuilan. "Nah, Boulek Chow, kau boleh bunuh kami." "Jawaban kami sudah jelas," kata Kiang Liong. Kembali hening sesaat. Wajah Boulek Chow keruh sekali. Dia sudah menduga akan kekerasan hati orang muda ini, akan tetapi tidak mengharapkan jawaban ini. Apa untungnya kalau mereka ini mati? Ruginya jelas. Hitan akan memusuhinya, para pendekar akan memusuhinya, para pengemis baju butut akan memusuhinya. Tiba-tiba keheningan dipecahkan suara Haulam. "Hai, Boulek Chow. Aku kok tidak ditanya? Apa aku bukan orang?" Haulam berteriak-teriak. Akan tetapi, Boulek Chow tidak mempedulikan Haulam, sebaliknya berkata kepada Kiang Liong, suaranya penuh ancaman, kau kira begitu enak hukumannya? Sebelum mati kalian harus menyaksikan dan menderita siksaan batin. Terlalu sayang kalau dua orang gadis jelita itu dibunuh begitu saja." Boulek Chow menoleh ke arah Butek Siulam dan berkata, "Kau memilih yang mana?" "Hehe, biar hitam, mutiara namanya. Tetap cemerlang dan indah, tentu saja aku memilih dia." "Baik, biar sang putri untuk pinceng." "Nah, kau mulailah, seperti kita sudah setujui, kita harus berani melakukan di depan semua orang." Butek Siulam tertawa terkekeh-kekeh, matanya memandang ke arah Kuilan, menjelajahi tubuh gadis itu dengan pandang mata lahap dan haus. Dengar kalian ini pimpinan orang-orang Sisia. Kau Boulek Chow, dan kalian Butek Ngosian. Di mana kegagahan kalian? Menyebut tokoh-tokoh Kangou yang jempolan. Boulek Chow, orang seperti engkau ini mana patut membimbing bangsa Sisia yang gagah perkasa? Karena disinggung kepemimpinannya, mau tidak mau Boulek Chow mengangkat muka memandang Haulam dengan keningnya yang tebal berkerut. Kalian sudah memilih wakil pembicara, yaitu Kiang Kongcu, mengapa kau ini anjing kecil besar mulut? Siapa memilih? Boulek Chow, tampak sekarang kebodohanmu dan kecuranganmu. Memang yang lain di bawah ini sudah memilih Kiang Kongcu, akan tetapi, hayo telinga siapa yang tadi mendengar aku memilih? Aku belum memilih dan aku berhak untuk bicara. Boulek Chow tertegun. Betapapun gilanya, benar juga ucapan bocah itu dan kalau ia melanggar, maka benar-benar tidak tepat dengan kedudukannya sebagai pemimpin besar bangsa Sisia. Biarlah ia memberi kesempatan bicara bocah ini, apa bedanya? Kau bicaralah. Kiang Liong yang memandang muka Haulam, melihat betapa sinar mata pemuda itu bersinar-sinar dan wajahnya berseri-seri. Bocah ini cerdik, pikirnya, agaknya hendak mengelabuhi Boulek Chow atau setidaknya mengulur waktu. Boulek Chow, aku tidak akan mendengar usul atau ancamanmu seperti yang kau kemukakan kepada teman-temanku yang lain. Sebaliknya, akulah yang mengajukan usul sebagai tantangan tanpa mengancam sepertimu. Aku akan mengajukan teka-teki hitungan dan bukan hanya engkau, bahkan Butek Ngosian boleh membantumu. Kalau di antara kalian ada yang sanggup menjawab tepat, aku akan membenturkan kepalaku pada dinding ini sampai kepalaku pecah. Dan kalau di antara kalian tidak ada yang dapat menjawab tepat, terserah mau diapakan tubuhku ini, masa bodoh. Bagaimana, sanggupkah kalian?
Mendengar ucapan ini, bukan pihak Boulek Chow saja yang terheran, bahwa Qiang Liong dan teman-temannya juga menjadi heran. Gilakah pemuda itu? Agaknya karena digantung seperti itu sejak tadi, terlalu banyak darah mengalir ke kepalanya membuat kealanya pening dan bicaranya melantur. Pertahuan macam apa itu? Kalau terjawab, ia akan membunuh diri dan kalau tidak terjawab ia boleh diperlakukan apa juga, berarti tentu saja juga dibunuh. Mengapa tidak minta bebas kalau tidak terjawab? Boulek Chow yang terheran-heran tadinya tidak mau melayaninya lagi dan menganggap pemuda ini gila, akan tetapi Xiao Bin Lomo dan Butek Siulam tertarik. Pemuda itu aneh sekali dan gila, teka-teki macam apa yang akan dikemukakannya. Gila atau tidak, mereka menjadi tertarik untuk mendengarnya. Hahaha, Chow, biarkan dia mengajukan teka-tekinya, kata Butek Siulam. Hihi, benar, Chow. Dia toh takkan dapat melarikan diri terbang ke langit, kata Xiao Bin Lomo. Boulek Chow mengerutkan kening. Ia tidak mau dipermainkan bocah ini, dan ia curiga, takut kalau ditipu. Maka ia bertanya, bocah gila, kau ulangi syaratmu tadi agar kami dengar baik-baik. Haha, Boulek Chow, kau takut ditipu? Boleh saja asal jangan takut kalah karena hanya pengecut yang takut kalah. Dengar kalian semua. Kalau teka-tekiku nanti terjawab, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding sampai pecah, kalau tidak, terserah kepadamu terhadap diriku. Baik. Akan tetapi untuk membenturkan kepala ke dinding tak mungkin dilakukan dalam keadaan itu. Turunlah. Tangan Boulek Chow bergerak, serangkum tenaga dahsyat menyambar ke atas rantai yang menggantung tubuh Haulam dan rantai pada kakinya itu terlepas dari langit-langit dan tubuh pemuda itu jatuh ke bawah dengan kepala lebih dulu. Akan tetapi, dengan gerakan pinggangnya, tubuh Haulam berjungkir balik dan ia jatuh ke lantai dengan kaki dulu sehingga berdiri tegak, akan tetapi kaki tangannya masih terbelenggu. Semua orang kagum, karena tanpa ilmu ginkan yang tinggi, tak mungkin dapat berjungkir balik dalam keadaan kaki tangan terbelenggu seperti itu. Berandal, apa kau gila? Kalau menang kau tetap mati. Seru Qilan yang tidak dapat menahan ketegangan hatinya. Haulam tertawa. Hahaha, Mutiara, apa artinya mati? Yang penting dalam saat terakhir ini, aku menikmati kemenangan kalau teka-tekiku tak tertebak. Hendak kulihat, apakah Boulek Chow yang sudah dikalahkan masih ada muka untuk mengangkat diri menjadi calon raja, dan 5 butek Ngosian ini masih ada muka untuk menjagai dunia Kangou. Boulek Chow mendongkol dan diam-diam di dalam hatinya ia mengumpat. Kau tunggu saja bocah, kematianmu akan menjadi kematian yang paling sengsara. Tak perlu banyak cerewet, lekas majukan teka-teki gilamu. Bentaknya. Di antara mereka semua, hanya Qiang Liong yang benar-benar menjadi tegang hatinya. Tegang sekali karena kini ia mengenal siasat yang dilakukan Haulam. Bocah jenaka yang ia tahu kegilaan terhadap mutiara hitam dan oleh mutiara hitam disebut berandal ini jelas menggunakan akal mengulur waktu. Tadi keadaan mutiara hitam terancam bahaya mengerikan di tangan Butek Siulam tanpa mereka dapat menolong. Kini karena tingkah Haulam, hukuman itu otomatis menjadi mundur dan tentu dalam siasat mengulur waktu ini, si berandal sudah mendapatkan akal lain lagi yang belum ia ketahui apa dan bagaimana. Dalam keadaan terbelenggu, Haulam berdiri tegak, kaku dan mengangkat mukanya, membusungkan dadanya. Guruku adalah seorang manusia dewa yang sakti tiada bandingan. Tidak perlu yang budiman Bupek Siansu datang ke sini, baru guruku saja, kalian akan dibikin kocar-kacir. Siapa gurumu, bocah sombong? Tai Lek Kawong, si tukang cari lawan, tertarik sekali dan hatinya agak berdebar mendengar nama Bukek Siansu disebut-sebut. Guruku bukan manusia biasa, orang-orang seperti kalian belum cukup berharga untuk mendengar namanya. Bocah gila. Lekas ceritakan teka-tekimu, tentang gurumu setan atau iblis kami tidak perlu tahu. Qiang Liong tidak heran mendengar pemuda ini menyebut-nyebut nama Bukek Siansu, ini adalah siasat untuk membuat gentar lawan, pikirnya. Tapi apa gunanya siasat seperti itu? Kemudian ia teringat akan sesuatu dan bulu tengkuk Qiang Liong meremang. Tadi. Benar sekali, tadi sebelum muncul musuh, ada suara yang menertawakan suling emas tolol. Suara siapakah itu?
Ia mendengar dari gurunya bahwa kakek sakti yang bernama Butek Lojin adalah seorang kakek yang edan-edanan, seperti watak Haulam ini. Mungkinkah suara tadi suara Butek Lojin? Timbul harapan di hatinya dan ia mulai mengerti mengapa Haulam menggunakan siasat mengulur waktu. Agaknya dia menanti pertolongan gurunya. Teka-tekiku adalah teka-teki hitungan yang berbentuk syair. Tentu saja buatan guruku karena siapa lagi manusia di dunia dapat membuat teka-teki seperti ini? Di dalam syair ini terdapat angka-angka terpendam dan kalian boleh menebak berenam. Beginilah syairnya. Haulam lalu bernyanyi dengan suaranya yang nyaring dan cukup merdu, sambil menggoyang-goyang tubuhnya yang terikat seperti gerak tari mengikuti irama lagu nyanyiannya. Terang bulan memancing pura, air jernih laksana cermin. 5 ekor yang satu emas, berapakah jumlah terbilang? Nah, hayo kalian boleh tebak. Angka berapa yang tersembunyi di dalam syair? Pergunakan otak, jangan ngawur, ini bukan sembarangan hitungan melainkan hitungan para dewa. Ku beri waktu 1 tahun. Hampir Kiang Liong tertawa kalau tidak cepat menekan perasaannya. Ia memandang wajah tampan itu dengan kagum. Benar pemuda cerdik, akan tetapi ugal-ugalan, pantas disebut berandal. Masa memberi waktu 1 tahun? Betapapun juga, siasat itu berhasil karena mereka semua, kecuali Kam Sian Eng, mulai mengerutkan kening, berpikir dengan aksi masing-masing. Kam Sian Eng hanya berdiri tak bergerak, kadang-kadang memandang ke arah kuilan, kadang-kadang termenung, tarikan wajahnya tersembunyi di belakang kerudung hitam. Sumakiat pasang aksi pula, berusaha ikut menebak teka-teki. Suasana dalam kamar tahanan hening. Bo Ulek Chow meraba-raba hidungnya, satu kebiasaan tanpa disadari kalau ia sedang berpikir. Hai Lek Kawong sudah duduk bersila, bersamadi mengumpulkan kekuatannya, sambil kadang-kadang terkekeh-kekeh seperti orang gila. Pasinong makin nangkum mukanya, telunjuk kanan menempel antara kening. Lucunya, melihat para kakek ini memeras otak, Yu Xiangqi, Kuilan, Putri Mini, dan Pangeran Talibu ikut pula berpikir memecahkan teka-teki. Sungguh permainan yang lucu dan aneh, mudah menular. Ketika Kiang Liong bertemu pandang dengan Hao Lam, mereka saling berkedip menahan senyum. Sampai lama keheningan menyelubungi kamar itu. Para penjaga di luar kamar tahanan saling bertanya-tanya dan terheran-heran. Namun karena para datuk ini berkumpul di situ, tak seorang pun di antara mereka berani lancang mengintai. Waktu ini dipergunakan oleh Kiang Liong dan Yu Xiangqi untuk bersamadi memulihkan luka-luka mereka. Akhirnya terdengar suara Butek Siulam yang bernyanyi menirukan syair tadi. Suaranya merdu sekali, akan tetapi kecil seperti suara perempuan. Ia bernyanyi sambil berdiri dan tubuhnya bergoyang-goyang pula, akan tetapi ia betul-betul menari seperti seorang perempuan genit. Selesai bernyanyi, ia berkata, "Hehehe, sudah terdapat olehku jawabannya. Hihehe, amat mudahnya." "Jangan tertawa dulu, kakek banci," kata Haulam berani. "Dan jangan katakan dulu tebakanmu, menanti yang lain. Aku memberi bantuan. Jawaban angkanya tidak lebih dari 20. Nah, lebih mudah bukan?" Wajah Butek Siulam tampak girang. Agaknya jawabannya memang tidak lebih dari angka 20, maka ia merasa yakin bahwa jawabannya tentu benar. Juga kini tokoh-tokoh yang lain sudah siap dengan jawabannya. Sudah siap? Nah, boleh katakan seorang demi seorang tapi jangan ngawur, berikut alasan jawaban. Nanti baru kukatakan siapa benar siapa salah. Kata pula Haulam yang hatinya sudah berdebar-debar karena gurunya yang tadi suaranya ia dengar belum juga muncul. Ia harus mencari akal lain dan otaknya yang cerdik sudah memikir-mikir mencari siasat yang lebih berhasil. Ketika melihat betapa tadi wanita berkerudung yang kini ia tahu adalah Sianto Anio dan Guru Kuilan berdiri tak acuh akan tetapi seringkali mencuri pandang ke arah muridnya, ia sudah merencanakan akalnya sebagai lanjutan daripada akal teka-tekinya. Keadaan kembali tegang. Bahkan para tawanan juga ikut memperhatikan apa dan berapa gerangan jawaban pihak musuh. Apakah sama dengan tebakan mereka? Butek Siulam yang sudah tidak sabar mulai dengan jawabannya. Hai, orang muda yang lucu. Kalau kau tidak menjadi musuh Chow, aku akan senang sekali tidur satu kamar bersamamu mendengar syair-syair dan teka-tekimu yang lain. Syairmu tadi mudah saja. Jawabannya adalah angka 7.
betul tidak? Hao Lam tersenyum. Betul atau tidaknya nanti ku beritahu. Yang penting apa yang kau jadikan dasar tebakanmu, supaya diberitahu. Hai hik, hehe, bocah nakal. Kau ingin membuat bingung kami dengan syair itu? Hai hik, Butek Siulam tak mungkin bingung oleh itu. Yang pokok dan penting dalam syairmu hanyalah bulan dan kura-kura. Waktu itu terang bulan, tentu bulan purnama dan air jernih, berarti bulan terbayang di air. Jadi ada 2 buah bulan, bukankah sudah jelas bilangannya? Bulan, bayangannya, dan kura jumlahnya 7. Nah, angka yang tersembunyi 7. Hao Lam hanya tersenyum lebar, lalu menoleh kepada yang lain, sikapnya menantang. Bagus sekali uraian Butek Siulam. Kini siapa lagi yang menebak? Bocah gila, betul atau tidak tebakan kami nasibmu toh sama saja. Menurut perhitunganku, bilangan yang tersembunyi adalah 20. Sudah jelas, bulan sedang purnama, airnya jernih, jadi jumlah bulan ada 2. Permukaan bulan bundar berarti angka 0, jadi 2 dan 0 sama dengan 20, kata Boulek Chow. Hao Lam berseri-seri wajahnya, senyumnya tetap gembira. Siapa lagi? Hai Lek Kawong mengeluarkan suaranya yang paruh besar. Bulan purnama berarti tanggal 15. Nah, angka bilangan yang tersembunyi tentu 15. Hao Lam mengangguk-angguk. Bagus juga hayalmu, Lo Cianpue. Nah, siapa lagi? Tidak ada yang penting dalam syair itu kecuali bulan dan emas. Sinar bulan pun seperti emas, bulan dan bayangannya laksana bola emas. Yang penting hanya 3, bulan, bayangannya, dan emas, maka tentu angka 3 yang dimaksudkan, kata Pak Sinong tenang. Kembali Hao Lam hanya tersenyum sehingga tidak ada yang dapat menduga, jawaban siapa yang paling tepat. Siapa lagi? Kau bagaimana, Xiao Bin Lomo? Hahaha, kau bocah edan. Membikin orang-orang tua memeras otak dan teman-temanku sampai harus menggunakan arti yang dalam-dalam. Akan tetapi bocah seperti engkau ini mana mengerti arti yang dalam? Tentu kau maksudkan di dalam syair itu jumlah semua benda hidup atau mati dan yang disebut adalah 5 ekor kura-kura, sebuah pancing, seorang manusia yang memancing, dan sebuah bulan. Jumlahnya hanya 8. Nah, angkanya tentu 8. Boleh kau terka sesukamu. Nah, siapa lagi? Engkau bagaimana, Toanio? Hao Lam menghadapi Kam Sian Eng. Sepasang sinar mata menyorot dari balik kerudung hitam dan Hao Lam bergidik. Jangan ganggu aku, tolol, hardik Kam Sian Eng. Hao Lam menahan napas. Sekali wanita itu bergerak, dia bisa celaka, maka ia lalu cepat-cepat menghadapi para penebaknya dan berkata. Sudah jelas semua tadi, Butek Siulam menebak angka 7, Boulek Chow angka 20, Hai Lek Kawong angka 15, Pak Sinong angka 3, dan Xiao Bin Lomo angka 8. Bukan begitu? 5 orang kakek mengangguk-angguk tertarik untuk mendengar siapa di antara mereka yang tepat tebakannya. Ketahuilah, biarpun kalian mengaku kakek-kakek yang pandai, akan tetapi ternyata tebakan kalian ngawur tidak karuan, tidak ada seorang pun yang benar. Mau tahu jawabannya yang betul? Nah, jawabannya adalah angka 4. Hening sejenak, Boulek Chow cemberut, semua mengerutkan kening, menghitung-hitung kembali. Kenapa 4? Akhirnya Butek Siulam bertanya. Kalian yang bodoh, kecuali Sianto Anio yang tentu saja sudah mengerti maka tidak mau menjawab. Yang dipersoalkan dalam syair hanya baris ketiga yang berbunyi, 5 ekor yang 1 emas. Nah, kalau ada 5 ekor kura-kura tapi yang seekor adalah emas, maka yang 4 ekorlah yang benar-benar kura-kura tolol, kura-kura yang buruk dan tua seperti kakek-kakek tua buruk dan jahat. Yang 1 adalah emas, cantik dan cemerlang, mana bisa direndahkan dengan 4 ekor kura-kura. Maka kalau dibilang 5 ekor adalah keliru, yang benar hanya ada 4 ekor kura-kura tua sedangkan yang 1 hanya terbawa-bawa akan tetapi sama sekali tidak patut disebut kura-kura melainkan emas. Maka aku mempunyai sebutan untuk 4 ekor kura-kura itu, paling tepat adalah Butek Sukui, 4 setan tanpa tanding. Hahaha. Hebat bukan main siasat Hao Lam ini, pikir Kiang Liong sambil memandang dengan hati berdebar. Jelas maksudnya,
Haulam dalam jawabannya yang teratur telah menyindir Butek Ngosian, 5 dewa tanpa tanding. Ia mengumpamakan 4 kakek itu kura-kura dan Sianto Anio diumpamakan emas. Sisanya 4 kakek itu ia sebut sebagai Butek Sukui. Inilah siasat memecah belah, memperingatkan Sianto Anio bahwa ia sama sekali tidak pantas merendahkan diri bersekutu dengan 4 orang kakek. Cerdik Haulam, pikirnya. Ingin meminjam tangan Sianto Anio untuk menghadapi 4 orang kakek. Butek Siulam, Pak Sinong, Xiao Bin Lomo, dan Tai Lek Kawong bukanlah orang bodoh. Mereka kini maklum bahwa mereka dipermainkan dan diejek, akan tetapi karena yang berkuasa di situ Bo Lek Chou, mereka tidak berani turun tangan. Bo Lek Chou juga mengerti bahwa tamu-tamu dan sekutunya dihina, maka ia berkata, "Bocah gila, kau tunggu saja giliranmu. Kematianmu akan menjadi kematian yang paling sengsara dan mengerikan. Sebelum mati terakhir, kau saksikan dulu teman-temanmu." Butek Siulam, harap lanjutkan rencana kita tadi. Butek Siulam melangkah maju menghampiri Kuilan yang memandangnya dengan sinar mata penuh kemarahan dan kebencian. Semua tawanan menjadi tegang, akan tetapi Haulam tertawa bergelak dan berkata, "Salahkah aku menyebut mereka ini kura-kura tua bangka buruk dan jahat? Lihat saja Butek Siulam ini. Katanya mengaku jagoan utama dari dunia barat. Mengaku seorang di antara Butek Ngosian. Sebetulnya lebih tepat disebut setan tak bermalu. Masa seorang tua bangka yang mengaku jago, kini menghadapi seorang gadis remaja seperti Mutiara Hitam saja takut-takut dan begini pengecut? Coba Mutiara Hitam tidak terbelenggu tentu dia sudah terkencing-kencing di celana saking takutnya." Hahaha. Hebat memang penghinaan dan ejekan Haulam ini. Kuilan girang mendengar ini dan berkata, "Ah, mana dia berani? Berandal, dia pengecut besar, seekor kura-kura masih terlampau baik baginya. Ia mirip. Kadal buduk." Merah sepasang mata Butek Siulam. Senyumnya melebar dan tiba-tiba tangannya bergerak ke depan 2 kali. Terdengar suara keras dan belenggu pada kaki tangan Kuilan sudah patah-patah. "Gadis itu bebas. Hai Hik, anak manis. Sekarang kau sudah bebas. Mari kita coba-coba lihat sampai berapa jurus kau mampu melawan Butek Siulam sebelum kutelanjangi dan kunikmati tubuhmu." Kuilan merasa lega. Biarpun ia maklum akan kelihayan Butek Siulam, namun setelah kini ia bebas, ia akan melawan mati-matian dan tidak menyerah begitu saja seperti kalau dia dibelenggu tadi. Sambil mengeluarkan jerit melengking keras ia menerjang maju, menggunakan seluruh kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaganya menyerang Butek Siulam. Sayang bahwa ia tidak berpedang, dan lebih sayang lagi bahwa tenaganya sudah banyak berkurang karena lelah dengan penderitaan yang bertubi-tubi, dengan penahanan dan dalam belenggu yang membuat kaku urat tubuh. Butek Siulam tertawa terkekeh ketika mengelak dan balas menyerang. Pertandingan terjadi dalam ruang tahanan. Pertandingan yang berat sebelah. Keahlian Kuilan adalah bermain pedang. Kini ia bertangan kosong dan biarpun ia merupakan seorang gadis remaja yang jarang bandingnya dalam bersilat tangan kosong, namun menghadapi seorang tokoh seperti Butek Siulam, ia masih kalah setingkat. Bahkan kini karena tenaganya sudah banyak berkurang, ia kalah tenaga sehingga tiap kali dengan mereka beradu, Kuilan terhuyung mundur. Butek Siulam makin mendesak sambil terkekeh-kekeh. Kini gerakan tokoh banci ini makin kurang ajar, kadang-kadang menolak pipi, meraba dada dan mencubit paha. Kuilan malu dan marah sekali, berlaku nekat dan mati-matian. Lewat 100 jurus, tiba-tiba Butek Siulam menubruk, tangan kiri mencengkeram dada dan tangan kanan mencengkeram paha. Kuilan kaget dan jengah. Serangan ini kurang ajar sekali, melanggar batas kesopanan. Mana ia mau membiarkan dirinya dipegang? Ia menjatuhkan diri dan bergulingan, akan tetapi tiba-tiba gadis ini menjerit ketika terdengar bunyi kain robek. Kiranya serangan Butek Siulam tadi hanya siasat belaka dan ia kini mencengkeram baju Kuilan terus direnggut robek. Hebat tenaga Butek Siulam sehingga pakaian gadis itu, baik yang luar maupun yang dalam sebagian besar berada dalam tangannya dan hanya sedikit saja yang masih menempel di tubuh Kuilan. Gadis ini cepat menelungkup di lantai, tak berani bangkit lagi karena tubuhnya sudah setengah telanjang. Bahkan ketika menelungkup pun, sebagian pinggul dan pahanya yang putih bersih tampak nyata. "Hai Hik, begini saja kepandaianmu?"
Butek Siulam terkekeh-kekeh dan membawa robekan pakaian ke depan hidung sambil menyedot-nyedot dan berseru. "Ai, wangi. Mari kita main-main, Nona manis." Haulam berseru. Coba dengar sombongnya si toko banci. Biarpun ada guru mutiara hitam hadir, dia berani memandang rendah ilmunya. Murid sama dengan anak, kalau murid dipermainkan berarti guru dihina. Kalau murid dihina berarti guru dibunuh. Di depan Sianto Anio si banci menjemukan ini berani bermain gila. Sungguh tak tahu diri. Ketika itu Butek Siulam sudah melangkah maju hendak memaksa Kuilan membalikkan tubuh, hendak melakukan penghinaan seperti direncanakan Bo Lek Chou untuk menundukkan Pangeran Talibu, Qiang Liong, dan Yu Xiangqi. Tak seorang pun tahu kecuali Haulam dan Qiang Liong betapa wajah di balik kerudung hitam itu mengeluarkan napas yang membuat kerudung bergerak-gerak, betapa pandang mata dari balik kerudung seperti dua titik api membakar. Ketika Haulam mengeluarkan kata-kata yang bagaikan minyak menyiram api, terdengar lengking mengerikan dan tubuh Kam Sian Eng sudah berkelebat maju, tangannya yang kanan mencengkeram pundak Butek Siulam sedangkan tangan kiri melemparkan jubahnya yang tepat menyelimuti tubuh Kuilan. Butek Siulam mengeluh dan tubuhnya terlempar membentur dinding. Cengkeraman tadi bukan sembarang cengkeraman, melainkan cengkeraman dengan jari-jari beracun yang sudah menembus baju dan kulit pundak Butek Siulam. Wajah si banci menjadi pucat ketika ia melompat bangun, jelas ia kesakitan bercampur marah dan keluarlah senjata guntingnya dan jarum di ujung benang. Ia memekik dan menerjang maju. Namun tangan kiri Kam Sian Eng bergerak dan sinar hitam menyambar ke depan. Itulah jarum-jarum hitam yang sebetulnya adalah warna merah yang amat tua sehingga kalau disambitkan sinarnya menjadi hitam. 13 batang jarum menyambar ke 13 jalan darah di tubuh Butek Siulam. Sinar ini mendatangkan suara berciutan mengerikan. Namanya Angsin Ciam, jarum sakti merah, dan jarang ada lawan dapat menyelamatkan diri terhadap serangan jarum-jarum ini. Dilepas dari jarak dekat, cepatnya seperti kilat menyambar. Sasarannya 13 jalan darah di sebelah depan tubuh, suaranya mengerikan dan racunnya sedemikian hebat sehingga jangankan terluka, baru tergores sedikit saja sudah mendatangkan maut. Jarum-jarum hijau milik Kuilan kalau dibandingkan dengan jarum-jarum merah milik gurunya ini masih belum apa-apa. Baru Angsin Ciam sudah begini hebat, belum lagi Peksin Ciam, jarum sakti putih. Jarum-jarum ini tidak mengeluarkan suara. Hampir tak tampak sinarnya akan tetapi racunnya lebih gila lagi, tersentuh kulit orang bisa menimbulkan maut. Racunnya terdapat dari kerangka-kerangka manusia di bawah tanah. Butek Siulam memang lihai sekali namun ia tetap saja kaget dan repot menyelamatkan diri dari sambaran sinar hitam jarum-jarum itu. Memang benar dengan jalan memutar gunting melempar diri ia berhasil terbebas dari terjangan jarum, namun Kam Sian Eng yang sudah menduga akan gerakan ini, sudah berkelebat maju dan sebuah tamparan tepat mengenai punggung Butek Siulam yang sedang repot menghindarkan diri dari jarum-jarum. Plak! Aduh! Butek Siulam terhuyung ke belakang dan dari mulutnya menyembur darah segar. Ia sudah terluka hebat. Kini ia berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, bibir berlepotan darah, mata beringas memandang Kam Sian Eng yang berdiri tenang dan dengan gerakan tenang pula Kam Sian Eng membuka kerudung hitamnya. Semua orang menahan napas. Betapa cantiknya wajah di balik kerudung itu. Kulitnya putih kemerahan seperti kulit muka gadis remaja, hidungnya mancung dengan cuping bergerak-gerak kembang kempis dan angkuh. Matanya tajam namun sinarnya aneh bergerak-gerak ke kanan kiri dan senyumnya membuat bulu tengkuk berdiri. Senyum wanita biasanya membuat hati makin tenang, mendatangkan kehangatan. Akan tetapi senyum ini dingin sekali, seperti kita melihat senyum pada bibir orang-orang mati. Dengan kerudung hitam di tangan kiri, diputar-putar seperti seorang gadis remaja memutar sapu tangan sutera, tangan kanannya bergerak ke pinggang dan, sebatang pedang tipis telah dipegangnya. Butek Siulam, apakah kau masih berani memandang rendah ilmuku? Suara ini merdu dan manis, namun didorong ancaman yang mengerikan. Butek Siulam yang sudah 2 kali terkena pukulan yang membuatnya terluka dalam amat hebat, maklum bahwa keselamatannya sukar ditolong lagi. Hatinya gelisah dan kemarahan membuat lehernya serasa tercekik. Ia tidak dapat menjawab, hanya mengeluarkan suara seperti tertawa atau ringkik seekor kuda, kemudian tubuhnya menerjang ke depan, guntingnya bergerak menggunting ke arah leher Kam Sian Eng, sedangkan jarumnya meluncur ke arah perut lawan.
Namun gunting itu terhenti di tengah jalan, bertemu dengan kerudung hitam yang kini menjadi semacam senjata ampuh. Kerudung itu terbuat daripada bahan yang kuat sekali, dari benang baja hitam yang halus, maka biarpun Butek Siulam menggerakkan guntingnya menggunting tidak ada hasilnya, malah guntingnya terlibat-libat kerudung tak dapat bergerak lagi. Adapun jarumnya dapat dielakkan oleh Kam Sian Eng yang sambil tersenyum membetot kerudungnya membuat tubuh lawan doyong ke depan lalu ia papaki dengan tusukan pedang mematikan. Butek Siulam terkejut. Tidak mengira bahwa ia akan mati demikian mudah di tangan wanita ini, akan tetapi apa daya, racun mulai bekerja di tubuhnya, membuat tenaganya menjadi lemas dan ia hanya dapat memejamkan mata menanti datangnya pedang dan memasuki dadanya. Terang. Pedang di tangan Kam Sian Eng terpental ketika tongkat kuningan Bo Ulek Chow menangkisnya. "Toanio, tak boleh kau membunuh tamuku," bentak Bo Ulek Chow sambil menyerang dengan tongkatnya. Kam Sian Eng mengeluarkan suara melengking marah, tubuhnya berkelebat cepat dan dalam waktu beberapa menit saja ia sudah bertanding sampai belasan jurus, balas-membalas dengan ketua orang Sisia. "Hah, kau tangguh, Toanio. Tapi tetap saja aku yang menjadi orang pertama dari Butek Mosian." Inilah suara Tai Lek Kawong yang sudah berjongkok lalu memukul dengan ilmu pukulan Tai Lek Kang yang luar biasa lihainya. Kam Sian Eng terkejut, berusaha menahan namun ia tetap saja terhuyung ke belakang, permainan pedangnya menjadi kacau dan pada saat ia memutar pedang menghadapi tongkat kuningan Bo Ulek Chow, dari belakang ada tangan menyambar. "Awas, Bibi," terdengar Kuilan berseru. Gadis ini sudah membungkus tubuh dengan jubah gurunya dan kini melihat serangan ganas Butek Siulam dari belakang, ia memperingatkan gurunya. Namun Sian Eng yang sudah marah itu menggerakkan tangan kiri dan sinar putih menyambar. Hanya 3 batang jarum yang ia sambitkan namun ketiga-tiganya memasuki tubuh Butek Siulam yang roboh berkelojotan dan menjerit-jerit seperti babi disembelih karena seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, tak tertahankan. Rasa nyeri yang amat hebat membuat tokoh banci ini seperti gila, guntingnya bergerak menggunting bagian tubuhnya yang terasa nyeri sehingga dalam sekejap mata saja lengan kirinya buntung, lalu kedua kakinya dan terakhir sekali batang lehernya. Ia mati dalam keadaan tubuh terpotong-potong gunting seperti nasib sekian banyak korbannya. Bersambung ke jilid 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.